Anda kembali di iNews Today. Pemirsa, seorang anggota DPRD Kota Cilegon, Banten menabrak seorang peserta demonstrasi di gerbang pabrik tepung PT Bungasari Flour Mills Indonesia saat berunjuk rasa mogok kerja. Ya, aksi tersebut pun sontak menimbulkan kericuhan. Seorang anggota DPRD Kota Cilegon diduga sengaja menabrak seorang peserta unjuk rasa yang memblokade gerbang pabrik tepung milik PT Bungasari Flour Mills Indonesia di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Dalam video yang beredar, seorang pengunjuk rasa yang diduga merupakan serikat pekerja ini terjepit mobil mewah milik anggota dewan. Posisinya terjepit. Posisi terjepit ini anggota dewan ya, perlu diketahui. Ini anggota dewan ya, anggota dewan. Ini anggota dewan arogan nih. Akibat arogansi anggota dewan ini pun sontak menimbulkan kericuhan. Usai kejadian, anggota serikat buruh akan melaporkan anggota dewan tersebut ke polisi. Sementara itu, DPRD Kota Cilegon masih menunggu klarifikasi dari anggota dewan yang melakukan aksi tersebut. Saya belum mendapatkan informasi yang utuh karena yang bersangkutan juga belum mengklarifikasi. Tapi kita dari pagi sudah langsung beraudiensi, membuka ruang dialog dengan teman-teman serikat buruh yang tadi pagi ada insiden. Tetapi pada prinsipnya saya tidak bisa berkomentar lebih jauh karena memang belum ada laporan yang masuk ke DPRD. Aksi unjuk rasa mogok kerja ini dilakukan dalam beberapa hari terakhir di depan pabrik PT Bungasari Flour Mills Indonesia. Aksi merupakan bentuk protes pekerja terhadap manajemen pabrik yang memutasi dan memberikan surat peringatan terhadap para karyawan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Bisa seorang bocah berusia 8 tahun diduga melakukan pelecehan seksual kepada teman mainnya. Iya, tidak hanya satu orang, pemirsa, korban ini diduga berjumlah lebih dari 4 orang, di mana salah satunya harus dirawat karena luka dan trauma berat. Viral di media sosial, unggahan seorang konten kreator yang menceritakan pengalaman pahit mengenai anaknya yang menjadi korban pelecehan seksual di sebuah perumahan di wilayah Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi. Mirisnya, terduga pelaku diketahui melakukan pelecehan kepada lebih dari 4 orang anak. Salah satu orang tua korban menceritakan kisah pilu yang dialami anaknya berusia 7 tahun, di mana kasus ini terungkap pada bulan Mei lalu setelah teman-teman pelaku memergoki pelaku sedang mencabuli korban di belakang kantor pos RT dekat tanggul perumahan dan melaporkannya ke kakak korban. Akibat pelecehan tersebut, korban mengalami trauma dan luka. Korban juga melakukan visum di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi dengan pendampingan dari DP3A. Sayangnya, saat orang tua korban hendak membuat laporan di Polres Metro Bekasi, laporannya ditolak dengan alasan anaknya di bawah umur. Jadi korban dari pelecehan seksual si Y ini. Nah, saya juga nanya sama adiknya si C, apa benar kamu diginiin sama si Y? Dia baru jawab, iya mah. Kenapa nggak bilang? Aku takut, jawabnya seperti itu. Ibu korban berharap pelaku bisa direhabilitasi. Pasalnya, seluruh korban merupakan laki-laki lebih muda dari pelaku dan diduga berjumlah lebih dari 4 orang. Saat ini, terduga pelaku diketahui masih main di lingkungan sekitar, membuat para korban ketakutan jika keluar rumah. Ibu korban berharap adanya keadilan
terhadap kasus yang menimpa anaknya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Erlinda selaku pemerhati anak. Selamat siang, Ibu Erlinda. Ya, Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Ya, Bu Erlinda, apa kabar Bu Erlinda? Alhamdulillah, sehat, baik. Ya, baik. Bu Erlinda, kalau kita lihat situasi dan juga kasus ini miris sekali begitu, di mana teman sepermainan baru berusia 8 tahun kemudian mencabuli temannya sendiri, di mana kalau kita lihat fenomena ini sedikit aneh, tapi apakah ada faktor tertentu yang menyebabkan fenomena ini? Ya Mbak Aya, Mas Togi, kami sudah dari dulu ya mengingatkan bahwa akan bahayanya pornografi, akan bahayanya tidak adanya minimnya rehabilitasi terhadap pelaku maupun korban anak, baik itu pelecehan maupun kekerasan seksual, karena ini akan menjadi bom waktu. Kami sudah mengatakan itu dari 10-15 tahun yang lalu, dan kami mengatakan bahwa segera mungkin terinsert dengan kurikulum, ya, baik itu kurikulum yang baku maupun tidak baku, artinya secara formal dan informal. Kenapa? Karena anak-anak di sini kan bagaimana paparan pornografi, paparan hal yang buruk masuk kepada sel frontal cortex yang ada di organ kepalanya ini, mereka belum bisa menyaring karena usia 8 tahun belum sempurna bagaimana fungsi-fungsi organ yang ada di kepala itu untuk mana benar mana salah. Nah, mirisnya di kita ini hanya fenomena gunung es yang terungkap. Padahal kita pernah tahu, ingat waktu itu 2015 bagaimana kasus yang ada di Tasikmalaya, ya, belum lagi di daerah lain di Jawa Barat, kasus Emong yang menggelegarkan, ya, itu sodomi 177 anak loh yang menjadi korban. Dan sampai hari ini kami masih koordinasi dengan para korban di sana. Ternyata banyak mengatakan keluarga korban bahwa anak-anak mereka tidak mendapatkan rehabilitasi secara tuntas. Ada yang mendapatkan, ada yang tidak. Nah, ini bahayanya karena jika mereka tidak direhabilitasi secara tuntas ataupun mereka rehabilitasi tapi tidak tuntas, akan potensi menjadi pelaku. Nah, kami khawatir pelaku anak ini pun juga demikian. Nah, harapannya karena kita instrumen hukum kita, sistem peradilan pidana anak dan undang-undang perlindungan anak tidak memungkinkan pelaku anak di ranah hijau ataupun pidana, tapi bukan berarti apa yang dilakukan oleh anak tersebut orang tua tidak bisa bertanggung jawab. Orang tua di sini bertanggung jawab bukan soal pidananya, tapi bagaimana pola asuhnya, bagaimana pengawasannya dan sebagainya. Artinya kami meminta dengan segala hormat, nanti insya Allah saya bersama teman-teman juga akan melakukan koordinasi intens dan meminta supaya terduga anak pelaku ini segera dalam penanganan dan harus dipisahkan dari lingkungan sosial masyarakat hari ini. Kenapa? Karena ini sangat berbahaya. Kita tahu bahwa ada beberapa anak-anak yang sudah melaporkan, tapi kita tidak tahu ya apakah nanti ke depannya ini akan menambah lagi jumlah korban. Nah, oleh karena itu kami meminta dengan sangat bahwa di P3A ditambah lagi pihak kepolisian tidak melihatnya ini karena semata-mata bahwa anak pelaku di bawah usia 8 tahun ataupun di bawah usia 9 tahun sehingga ini tidak diproses, tidak, tapi ini bagaimana menjadi diskusi yang secara intensif untuk memberikan nanti saran masukan kepada pemerintah pusat. Apakah Undang-Undang Perlindungan Anak ada revisi? Bagaimana penanganan dengan turunan dari Undang-Undang TPKS? Karena rehabilitasi terhadap korban segera harus dilakukan. Dan ditambah lagi dukungan secara mental, sosial serta ekonomi pun juga diberikan karena pendampingan secara psikologi itu sangat mahal, Mas, Mbak, ya, sehingga tidak mungkin setiap keluarga bisa mengakses untuk layanan tersebut. Oleh karena itu kami selalu mengingatkan bahwa bahaya dari pornografi, bahaya dari narkoba itu lebih parah pornografi. Kerusakan sel otak yang ada di kepala kita ini, untuk narkoba 3 sel yang dirusak, tapi untuk pornografi 5 sel. Bayangkan jika ini terjadi, kita akan mendapatkan monster-monster yang bukan hanya predator ya, tapi lebih dari itu. Sehingga kami mengatakan ini bukan darurat lagi, tapi ini akut dan kronis ya, kombinasi hal tersebut. Oleh karena itu tidak semua selalu instrumen hukum yang
untuk usia anak ini menjadi ganjalan. Artinya tantangan instrumen hukum ini harus menjadi penanganan yang komprehensif, tapi pencegahannya itu juga harus bisa dilakukan. Ya, Bu Erlinda, apakah mungkin bisa terkait dengan kasus ini mungkin diperlukannya juga mungkin bonding atau komunikasi antara orang tua dan anak ini mungkin saling terbuka ketika mungkin ada orang yang melakukan pelecehan atau enggak mungkin tidak boleh melakukan hal tersebut. Mungkin bisa dibilang ada kelalaian. Iya, kalau dalam kasus ini ya, ibu korban kalau kita lihat itu cukup bagus komunikasi dengan sang anak ya. Tapi kita belum telusuri lebih lanjut bagaimana keluarga korban, terutama orang tua kandung dari oknum pelaku ini, seperti apa komunikasinya. Dan biasanya betul sekali di luar dari kasus ini, biasanya memang para orang tua itu yang pertama tidak memahami. Mereka tidak memahami bagaimana pola asuh yang komunikatif, pola asuh yang sangat baik untuk usia anak-anak mereka, sehingga dalam arti kata bondingnya memang sangat minim, pengawasan juga sangat minim. Tapi Mas, kami selalu mengatakan bahwa yang paling terpenting hari ini, banyak sekali para orang tua kita tidak memahami bagaimana pencegahan terkait kekerasan seksual, pelecehan dan sebagainya. Dan hari ini kami selalu mengatakan bahwa tidak bisa lagi tanggung jawab untuk pola asuh serta-merta 100% orang tua, tidak. Tapi pemerintah hadir untuk memberikan tadi bagaimana pendampingan pola asuh yang kekinian hari ini itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena sekolah orang tua kan sangat minim hari ini. Dulu tidak ada sekolah orang tua, tapi hari ini sekolah orang tua sudah ada, walaupun dalam bentuk non formal ya, tapi sangat sedikit. Dan akses para orang tua yang tidak mempunyai, mohon maaf ya, kekuatan ekonomi itu tidak bisa mengakses. Nah, oleh karena itu harus ada regulasi yang kuat. Mungkin leading sektornya bisa dari Kemendikbud, mungkin juga dari Kementerian PPA, sehingga nanti turunannya sampai ke tingkat desa itu bisa mengakses bagaimana parenting ataupun pola asuh yang sesuai dengan local wisdom itu bisa menjadi tadi ya pencegahan terhadap pelaku maupun korban anak yang berhadapan dengan hukum. Baik, Ibu, terkait dengan bagaimana pola asuh di rumah begitu ya, karena kan kalau kita tahu anak-anak yang masih di bawah umur ini maksudnya semuanya berawal dari rumah. Apakah pelaku ini bisa saja mungkin adalah korban juga atau seperti apa polanya sebenarnya? Ya, kalau secara pola yang biasanya, betul sekali biasanya antara dua ya, sebagai bisa jadi dulunya pelaku ini sebagai korban, atau pola berikutnya adalah terduga pelaku mengkonsumsi pornografi. Artinya pornografi secara langsung atau tidak langsung. Tidak langsung seperti apa? Karena kejadian di salah satu daerah di Tasikmalaya, anak-anak ini mereka terpapar dengan pornografi secara tidak langsung, artinya tidak sengaja, karena mereka menonton adegan seksual karena melihat orang tuanya lagi beradegan, ya kan, maksudnya hubungan seksual suami istri ya. Nah, tanpa disadari orang tua memberikan paparan tersebut. Nah, oleh karena itu kami selalu mengatakan bahwa hari ini Indonesia tidak baik-baik saja karena orang tua mereka kan ekonominya sangat miskin ekstrim, sehingga bagaimana mereka kebutuhan seksual suami istri harus bisa dilakukan, tapi mereka tidak bisa melakukan di tempat yang sebenarnya, artinya anak-anaknya bisa sekali melihat, ya kan, misalnya mereka sudah melakukan di malam hari, tapi bisa jadi anak tersebut terbangun tanpa mereka sadari anak ini melihat. Nah, ini yang pernah terjadi di salah satu daerah di Tasikmalaya. Pada waktu itu saya masih komisioner KPAI dan betul-betul berkomunikasi dan bekerja sama dengan KPAD di sana, sehingga bagaimana pencegahan itu bisa dilakukan. Dan ini sekali lagi betul-betul faktor yang menyebabkan itu sangat banyak, variabelnya juga luar biasa, sehingga tidak bisa mengatakan bahwa tanggung jawab semata-mata dari misalnya Kementerian PPA atau KPAI dan sebagainya, tapi kita semua harus bisa mencegah hal tersebut dan penanganan tuntas itu bisa dilakukan. Kami terima kasih, ini selalu peduli terhadap hal yang demikian. Ya, Bu Erlinda, terakhir antisipasi yang paling penting dilakukan untuk memutus fenomena ini, khususnya untuk pelaku maupun korban. Ya, terima kasih Mbak Ya. Yang pertama adalah secara paralel pola asuh atau parenting yang tadi sudah disampaikan bahwa tanggung jawab nanti ada pemerintah pusat dan daerah, itu segera dilakukan secara masif dan keberlanjutan. Secara paralel, bagaimana caranya
komunikasi politik kita mengatakan bahwa kurikulum terhadap pendidikan usia anak sejak dini itu bisa dilakukan, termasuk dengan kita tahu ada teori sosial, teori psikologi, dan ada namanya pemahaman tentang feminisme radikal, ya kan? Bagaimana bahwa anak-anak emang sepatutnya untuk diberikan seksual. Nah, ini juga harus bisa kita rekonstruksi supaya mitigasi hal tersebut bisa dilakukan secara utuh. Dan oleh karena itu sudah amanah dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adanya pusat rehabilitasi, adanya tempat-tempat rehabilitasi itu sesegera mungkin. Dan bagaimana adanya tim ya untuk pendampingan tersebut juga harus sudah difikirkan sampai ke tingkat desa. Oleh karena itu kami berharap dengan adanya fenomena ini, beberapa waktu yang lalu juga ada fantasi sedara, ini sudah menjadi warning buat kita semua agar dampak negatif terhadap kegaduhan di sosial ya, terus nanti hal yang lainnya itu tidak terjadi di negara kita. Baik, Bu Erlinda, berarti memang begitu pentingnya pola asuh ya untuk memutus fenomena ini, karena kita tahu juga anak-anak mungkin tidak tahu apa yang mereka lakukan sebenarnya, begitu ya? Betul sekali, Mbak, ya, karena pendidikan seksual sesuai usia tubuh kemben itu sangat penting karena mereka bisa memahami supaya mereka tidak menjadi korban maupun sebagai pelaku anak. Baik, Ibu Erlinda, terima kasih banyak atas waktunya sudah berbincang bersama kami, sudah sharing betapa pentingnya pola asuh anak ya. Terima kasih sekali lagi Bu Erlinda, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih kembali, Assalamualaikum, selamat siang. Ya, Togi, kita lihat tadi, kita dengarkan bahwa kasus atau fenomena ini bukan fenomena yang apa ya, wajar, yang begitu bagus ya. gitu yang, ya. Bahkan tidak wajar begitu ya. Ditiru ya. Iya, betul sekali, karena kita lihat bahwa yang involved, yang terlibat adalah anak-anak yang bahkan belum remaja begitu ya, yang melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap temannya sendiri, bahkan lebih muda daripada di bawah umur lagi ya. Betul sekali, dan kita lihat bahwa betapa pentingnya memang pola asuh anak. Kalau tadi disebutkan oleh Ibu Erlinda selaku pemerhati bahwa memang pola asuh orang tua di rumah, orang tua, tapi juga mungkin pendidikan juga di luar nantinya. Betul sekali. Dan ini juga menjadi pelajaran untuk orang tua di luar sana, bagaimana agar lebih terbuka lagi komunikasinya. Kalau kita lihat tadi dari sisi korban, bagaimana komunikasi orang tua dengan anaknya bagus begitu ya. Dan mungkin di rumah pelaku ini mungkin komunikasinya kurang bagus, sehingga ya kasusnya tidak terbuka begitu ya, bahkan orang tua korban yang mengetahui. Dan ini juga menjadi pembelajaran untuk orang tua di rumah ya, yang punya HP mungkin HP-nya dicek screen time. Harus tahu apa yang mereka browsing juga, apa yang mereka lihat juga. Betul sekali. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Ada apa nih, Ayani? Ya, pemirsa, penertiban puluhan anak pang di wilayah Koma, Pemalang, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Ya, anak-anak jalanan yang sebagian besar berasal dari luar kota melakukan perlawanan saat hendak ditertibkan oleh Satpol PP. Puluhan anak pang yang diduga berasal di Prokerto, Batang, Semarang, dan daerah Pemalang sendiri melakukan perlawanan saat akan ditertibkan oleh petugas Satpol PP. Mereka dinilai meresahkan karena kerap berkumpul di perempatan lampu merah Blandong Comal. Puluhan personel Satpol PP Kabupaten Pemalang diterjunkan untuk melakukan operasi penertiban. Menurut warga sekitar, kehadiran mereka yang menimbulkan keresahan juga membuat kegaduhan karena para anak pang ini sering terlihat minum minuman keras, membuang sampah sembarangan, bahkan disebut-sebut kerap meminta uang kepada warga. Tidak mau disuruh minggir, tidak mau. Ini mengganggunya gimana sih, Bu? Yang mengganggunya kan kadang mabuk-mabukan, terus main musik, terus sampah di mana-mana. Kalau dikasih orang makanan, dibuang-buang. Satpol PP Pemalang menyebutkan, usai diamankan anak pang ini akan didata, diberikan pembinaan, dan kemudian kita pulangkan ke daerah asal masing-masing. Anak-anak harus nggak ada anak pang. Bersih begitu? Bersih. Itu kan bukan warga sini juga, Pak. Bukan anak sini ya, Pak ya? Bukan, nggak ada anak sini. Pasca penangkapan, petugas berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menangani anak-anak yang masih di bawah umur. Penertiban serupa disebut akan terus dilakukan secara berkala di wilayah rawan demi kenyamanan warga. Dari Pemalang, Jawa Tengah,
Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ya, bisa satu anggota kelompok kriminal bersenjata yang diduga anak buah Egyanus Kogoya ini tewas dalam kontak tembak dengan Satgas Gakum Ops Damai Kartens di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Ya, peristiwa ini terjadi saat tim Satgas Gakum melakukan patroli dan tiba-tiba terdengar tembakan dari arah kiri depan kendaraan tim. Aparat kemudian membalas tembakan tersebut. Dalam baku tembak, satu anggota KKB dilaporkan tewas dan ditemukan jatuh ke jurang. Jenazah KKB tersebut kemudian dievakuasi ke RSUD Wamena untuk proses identifikasi. Barang bukti yang diamankan dari lokasi satu unit handy talkie, satu unit ponsel, dan satu bungkus ganja kering. Pemirsa, Polda Jawa Timur menangkap 4 orang sindikat pengoplos LPG subsidi. Ya, sindikat ini sudah 4 bulan beroperasi dan merugikan negara hingga ratusan juta rupiah. 4 orang sindikat pengoplos LPG subsidi 3 kg masing-masing berinisial RH selaku pemodal atau pemilik usaha pengoplosan. PY, TL, dan RN selaku pekerja penyuntikan tabung ditangkap anggota Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Keempat pelaku ditangkap di sebuah rumah di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Saat beroperasi, menyuntik atau memindahkan isi LPG 3 kg ke tabung LPG non-subsidi 12 kg. Para tersangka beroperasi sejak 4 bulan terakhir, meraup keuntungan 384 juta rupiah. Sementara kerugian negara atas kasus pengoplosan senilai 228 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, para tersangka sehari bisa melakukan penyuntikan 40 hingga 50 tabung LPG. LPG non-subsidi hasil pengoplosan biasa dijual para tersangka di toko kelontong dengan keuntungan Rp100.000 per tabungnya. Melakukan pembelian tabung LPG 3 kg yang kita ketahui bahwa LPG 3 kg ini adalah LPG yang mendapat subsidi dari pemerintah. Dia membeli dari wilayah Jombang dan Malang, kemudian bersama 3 orang lainnya yaitu RN, TL, dan PY, maka RH memindahkan isi tabung LPG 3 kg yang disubsidi tersebut ke tabung 12 kg. Polisi juga menyita lebih dari 300 tabung gas LPG 3 kg dan 12 kg dalam keadaan isi dan kosong, serta mobil operasional para pelaku. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar.